Mari kita lihat sikap yang pertama, yaitu sikap yang ditunjukkan oleh Abraham. Tadi dikatakan Abraham sujud di hadapan Tuhan. Sikap sujud menunjukkan sikap yang pasrah. Sikap yang pasrah menunjukkan tidak hanya secara fisik dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi telinganya, hatinya, pikirannya itu diarahkan kepada Tuhan. Maka ini menunjukkan sikap sujud yang ditampilkan oleh Abraham adalah sikap yang benar-benar mau mendengarkan Tuhan. Dalam bahasa Inggris bisa kita bedakan sikap sujud semacam ini dengan penekanan-penekanan yang sangat luar biasa. Misalnya, sikap sujud ditunjukkan dengan satu kata obey, taat. Dan biasanya berkaitan dengan taat ini yang sangat berperan adalah telinga kita. Ketika kita mendengarkan satu perintah, maka pertama-tama perintah itu akan didengarkan oleh kedua telinga kita. Dan kalau misalnya kita taat, maka kita akan mengikuti perintah itu. Lalu yang kedua, sikap taat juga ternyata dimunculkan sikap pasrahnya, sikap sujudnya dengan kata yang kedua adalah faithful. Dan itu artinya adalah kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya lagi melibatkan telinga, tetapi di sana melibatkan hati kita. Misalnya ketika kita mendapatkan perintah dari kedua orang tua kita, atau nasihat dari kedua orang tua kita, atau orang yang bijaksana, atau orang yang kita anggap dewasa, atau orang yang kita anggap benar-benar menjadi penasehat kita, maka tidak hanya telinga kita, tetapi juga hati kita di sana terlibat di dalamnya. Maka di sana hati adalah menunjukkan ketaatan dengan kata kedua, yaitu faithful. Lalu yang ketiga adalah sikap sujud, sikap pasrah. Itu juga nampak dalam kata komitmen. Dan komitmen ini biasanya menunjukkan tentang proses perjalanannya. Biasanya orang yang punya komitmen dia akan setia, atau dengan kata lain dia akan loyal kepada mereka yang memerintah. Khususnya dalam hal ini pengalaman dari Abraham. Nanti dalam kisah-kisah selanjutnya, Abraham benar-benar menunjukkan tidak hanya dia obey, tidak hanya dia faithful, tetapi dia komitmen, dia loyal. Dalam perjalanannya dia mempertahankan imannya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Abraham. Maka saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, mengapa Abraham sampai mempunyai sikap yang semacam itu? Karena tadi dikatakan pada bagian awal, Tuhan mengatakan, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Yang memberi janji adalah Tuhan sendiri. Dan tadi yang dijanjikan kepada Abraham bahwa yang pertama Abraham akan menjadi orang besar. Dan kita tahu dalam perjalanan selanjutnya, keturunan Abraham adalah orang-orang besar. Ada nabi yang besar, ada negarawan yang besar, ada raja yang besar, ada orang bijaksana yang besar. Kita bisa sebut namanya. Ada Musa, ada Daud, ada Daniel, kemudian masih ada Salomo, ada nabi yang besar seperti Elia dan Elisa, dan seterusnya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan benar-benar terbukti. Tidak hanya Abraham yang menjadi orang besar, tetapi keturunannya pun menjadi orang-orang besar. Kemudian yang kedua, janji yang diberikan oleh Tuhan adalah, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Dan janji yang semacam ini tidak habis-habisnya. Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Dan bahkan Tuhan juga mengulangi janjinya kepada Musa. Tuhan juga mengulangi janjinya kepada Yehezkiel. Dan Tuhan juga mengulangi janjinya kepada Yesaya. Dan dalam hal ini tentunya kemudian kita tahu lewat janjinya kepada Yesus sendiri.
Maka di sini mau menunjukkan janji sangat luar biasa dan janji sangat mengikat. Dari janji yang hanya disampaikan oleh Tuhan secara spontan. Karena Israel tidak setia, maka janji itu harus ditulis dalam 2 loh batu supaya mereka ingat. Ternyata janji yang sudah ditulis dalam loh batu juga tidak ditaati oleh mereka. Maka kemudian Tuhan berjanji lewat Yesaya akan mengganti dan menuliskan janji itu di dalam hatimu. Dan ketika janji itu ditulis dalam hati masing-masing orang Israel, tidak ada lagi orang yang mengatakan itu Tuhan. Karena setiap orang mengalami pengalaman perjanjian dengan Tuhan. Nah, itulah komitmen yang ditunjukkan oleh Tuhan tentang janjinya. Kemudian yang ketiga, yang diberikan oleh Tuhan adalah kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing. Tapi pesan yang terakhir itu sangat menarik dan ini sangat penting, bahwa engkau akan menjadi milikku dan aku menjadi milikmu dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka saudara-saudari yang dicinta oleh Tuhan, apa yang diungkapkan dalam kitab Kejadian ini mau menunjukkan tentang Allah yang menyertai. Dan itulah janji Tuhan yang menyertai. Maka dalam Injil hari ini idenya dilanjutkan. Bagaimana Tuhan Yesus akhirnya menggabungkan antara janji dan penyertaan Tuhan itu dengan kalimat yang ayat 51 dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dalam kalimat itu mau mengatakan, dalam sabda Tuhan itu mengatakan tentang janji Tuhan, sekaligus juga tentang penyertaan Tuhan. Tapi ternyata apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini, tadi reaksi yang dimunculkan oleh mereka, para pendengar Yesus, malah Yesus itu dituduh, mereka malah ngeyel dan mengatakan, kamu kerasukan setan. Padahal sebenarnya yang mau disampaikan Yesus tentang penyertaan, tentang janji Tuhan. Tetapi mereka malah ngeyel dan mengatakan dan menuduh sembarangan kepada Yesus bahwa Yesus kerasukan setan. Tapi berhadapan dengan situasi semacam itu, Yesus tidak mundur. Tapi justru Yesus menunjukkan kebijaksanaannya dan jawaban Yesus sangat bijak. Dan itu menampar mereka. Menangkap mereka karena apa? Karena Yesus mengatakan, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Dan yang kedua yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini sangat menarik. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Itu jawaban bijaksana Yesus, sekaligus juga memberi tamparan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Di sini Yesus lebih menekankan, ketika Tuhan berjanji, kita tidak hanya fokus pada janjinya itu, tetapi lebih daripada itu Tuhan mengajak kita supaya kita mengenal Dia. Dan Tuhan Yesus mempunyai pengalaman itu. Dia mengenal Dia. Dan yang sama juga dialami oleh Bapak Antonius Sasminto. Dia mengenal siapa itu Yesus. Dan sekarang kita semua diajak untuk mengenal siapakah itu Yesus. Maka meskipun Bapak Sasminto sudah mendahului kita, kita jangan iri hati. Karena nanti akan bagiannya juga akan terjadi. Nanti kita tinggal nunggu urutan saja. Ya, jadi kalau sekarang kita peringati Pak Sminto, jangan ada yang iri hati, pasti akan sampai. Ya, pasti akan sampai. Tinggal siapa yang mulai dulu. Gitu. Jadi tidak usah iri hati, semua senang ya. Biarlah Pak Sasminto lebih dulu. Jadi berikutnya kita tidak tahu. Tapi yang menarik adalah bahwa Pak Sasminto sudah mengenal siapa itu Yesus. Dan disinilah Yesus juga memperkenalkan kepada kita siapakah Bapa itu. Dan terakhir di sana dikatakan, pada jawaban yang berikutnya dalam ayat 18 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Maka di situ mau mengatakan, sikap kita berhadapan dengan itu hanya bisa amin.
hanya bisa mengatakan percaya. Karena apa? Karena memang apa yang dijanjikan oleh Tuhan lalu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Siapa saja yang sujud kepada Tuhan dengan sikap tadi, yaitu sikap obey, taat, lalu yang kedua faithful, dan yang ketiga adalah komitmen, maka di sana akan tidak hanya mengenal Allah, tetapi kata Yesus tadi, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup, saya ingin bercerita. Suatu kali ada seorang bapak tua, dia pergi ke counter HP. Mengapa? Karena HP-nya rusak. Lalu kemudian dia mengatakan kepada counter HP itu, yang pelayan di sana, ini saya mau memperbaiki HP saya. Tapi setelah beberapa saat, si petugas counter mengatakan, Bapak, HP-nya Bapak tidak rusak. Lalu akhirnya Bapak itu menangis dengan mengatakan, kenapa kalau HP saya tidak rusak, kok anak-anak saya tidak pernah telepon saya? Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, seringkali kita ketika muda mengenal orang tua kita, tapi ketika usia sudah semakin lanjut, kita lupa untuk mengenal orang tua kita. Hal yang sama juga bisa terjadi. Mungkin awal kita ketika iman kita kuat, kita mengenal Tuhan. Tapi banyak momen, banyak peristiwa, kita menjadi tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan ngeyel kepada Tuhan. Maka hari ini, bacaan hari ini mengajak kepada kita supaya punya sikap seperti Abraham, yaitu sujud pasrah di hadapan Tuhan. Amin.